Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah Mojokerto, juga jajaran wakil kepala sekolah, juga para asatidz sekalian, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan santri atau siswa MTS Muhammadiyah Mojokerto dan senantiasa insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT. Yang pertama, marilah kita senantiasa memberikan puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita hari ini masih diberikan kesempatan untuk hidup. Karena pandemi ini memang cukup banyak memakan korban ya. Jadi banyak sekali, mungkin ini kasus paling banyak di dunia dari awal sampai sekarang diciptakan muka bumi ini. Sejauh pengetahuan saya, yang paling banyak memakan korban di pandemi ini. Nah, bilang kita hari ini masih diizinkan oleh Allah untuk hidup, berarti masih ada manfaat dalam kehidupan, sisa kehidupan kita di dunia ini. Saya senang bertemu dengan teman-teman semua, dan mudah-mudahan teman-teman juga senang bertemu dengan saya. Jadi kan salah satu hal yang menyenangkan di dalam Islam itu kan ada konsep ukhuwah ya. Jadi walaupun kita rumahnya beda, rumah saya di Bancah, rumahnya teman-teman mungkin ada di seberang sana, beda kabupaten. Saya kabupatennya Karanganyar, mungkin teman-teman ada di rumahnya di Sragen. Tapi karena Islam ini punya konsep ukhuwah, sehingga seolah-olah itu kita saudara. Jadi kita seolah-olah bertemu di sini itu saudara sendiri kan gitu. Makanya mudah-mudahan pertemuan ini memberikan keberkahan untuk saya pribadi dan juga buat teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan pada para umatnya. Di mana Islam yang kemudian risalahnya disempurnakan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mungkin sudah ribuan tahun yang lalu ya. Tapi kemudian dari tempat yang jauh itu, dari Saudi Arabia, dari Timur Tengah, dari Mekah dan Madinah, kemudian menjalar sampai ke Indonesia, khususan sampai Mojokerto. Itu nikmat yang luar biasa sekali. Saya beberapa kali ada teman saya di lulusan IPB itu ada kuliah di Amerika, ada di Eropa. Ada teman saya yang kuliah di Eropa itu kerjaannya adalah ngajari Iqra orang-orang sana, dan juga dakwah. Dakwahnya di Eropa itu berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan kadang pakai dalil tentang surga dan sebagainya, itu kemudian tertarik. Tapi kalau di Eropa dalilnya harus logis gitu. Keterangannya gimana harus diterima oleh logika. Jadi teman saya itu kerjaannya S1 IPB, malah kemudian S2-nya itu ngambil jurusan di sana, entah jurusannya apa, tapi kerjaan sehari-hari malah dakwah. Makanya kadang-kadang IPB itu disebut sebagai Institut Pesantren Bogor. Nah, barangkali teman-teman nanti kalau ada yang suka kuliah, silakan nanti bisa kuliah di IPB sana ya. Saya juga alumni dari IPB, Institut Pertanian Bogor, bukan pesantren. Karena memang di sana sangat kental dengan agama Islam. Saya dulu kuliah S1 itu jurusannya pertanian, agronomi hortikultura. Tapi saya juga mengambil mata kuliah minor, itu ekonomi syariah. Jadi pertanian plus ekonomi syariah dalam satu kampus. Ya alhamdulillah teman-teman semua, perlu kita panjatkan dengan setulus-tulusnya seikhlas-ikhlasnya, karena sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 1 bagian pojok kanan bagian bawah. Alhamdulillahilladzi anzala ala apa? Ada yang hafal? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba walam yaj'alahu iwaja. Ya. Segala puji milik Allah SWT yang telah
menurunkan kitab itu kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok. Allah itu sudah menurunkan Islam, kemudian di setelah terakhir disempurnakan oleh Nabi Muhammad, dan kemudian sampai akhir hayat itu tidak bengkok. Sampai hari ini kita bertemu Islam di Mojokerto ini, risalah Islam itu tidak bengkok, sehingga kita perlu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah pakem di dalam Al-Quran bahwa alhamdulillah itu sudah menjadi pakem, bukan hamidullah tapi alhamdulillah. Kalau hamidullah itu kan seolah-olah aku memuji Allah, seolah-olah posisi kita itu tinggi gitu. Tapi pakem di dalam Al-Quran itu alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Sehingga apapun yang terjadi di muka bumi ini, baik yang dengan usaha kita ataupun kita tidak ikut usaha di situ, semuanya adalah berkat karunia Allah SWT. Nah, bersyukur di situ kita juga harus menghargai perjuangan para ulama, para pahlawan yang kemudian ditugaskan untuk berdakwah di Nusantara ini sehingga Islam sampai di tempat kita. Nah, teman-teman yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah SWT, di dalam firman-Nya Allah SWT itu berfirman di dalam Quran surat Al-Zumar, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah Muhammad, yastawil ladzina ya'lamuna, apakah sama orang-orang yang mengetahui wal ladzina la ya'lamun dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jadi ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan tidak mengetahui? Tentunya jawabannya adalah tidak mungkin sama. Jadi panjenengan di sini yang mengetahui tentang ilmu-ilmu ya, tentang IPA, tentang IPS ya, tentang agama, tentang bahasa, tentunya akan sangat beda dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Ya, itu menjadi bekal yang sangat penting sekali, lebih-lebih di akhir zaman seperti ini. Kadang info-info yang kadang tidak bersumber dari ilmu pengetahuan kemudian sering disebarkan ya, sehingga kemudian kita sering termakan hoax ya. Nah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentunya berbeda. Dan di sini adalah barokahnya ilmu. Barokahnya ilmu. Jadi kenapa orang yang diberikan waktu sama-sama 24 jam ya, saya diberikan 24 jam, terus dengan yang kata-kata namanya siapa sih? Yama. Yama juga diberikan waktu 24 jam. Kemudian Mbak yang pakai jilbab hijau namanya siapa? Aini juga diberikan waktu 24 jam. Tetapi kalau kemudian kita bisa berbeda dalam hasilnya gitu. Nah, itu salah satu pembedanya. Sebab pembedanya adalah dengan keilmuan ya. Sehingga saya mendorong kepada diri saya pribadi dan juga mengajak kepada teman-teman semua untuk terus menuntut ilmu sampai kapanpun nanti ya. Jadi kan sekarang panjenengan sudah MTS nih, MTS kemudian penanganan di sini ya, alhamdulillah. Kemudian kelas 1 kita sudah juz 30 hafal ya. Kemudian berikutnya apalagi sampai lulus. Kemudian nanti lanjut ke SMA ya. Lanjut ke S1. Kalau bisa panjenengan punya cita-cita yang tinggi macam ini. Kalau kata para pujangga itu punyalah cita-cita setinggi langit bintang suraya gitu. Kalau bintang yang paling tinggi sana. Nanti kalau jatuh itu kan paling sak sore sidik. Kalau jatuh lagi sak sore sidik masih di langit. Tapi kalau kita nggak punya cita-cita yang tinggi, ya udah nanti malah di bumi kemudian sampai ke bawah sampai ke sumur-sumur gitu. Okay. Nah, maka kemudian panjenengan silakan punya cita-cita yang tinggi. Oke Mas, dari sekarang setelah seminar ini saya punya target ke depan saya akan kuliah di Oxford University. Nanti deh orang tinggal aja. Oxford University itu kampus di Eropa sana, salah satu kampus yang termasuk terbaik karena memang konsepnya pakai wakaf yang dia dulu meniru dari konsepnya Al-Azhar Mesir. Jadi beberapa kampus barat itu malah meniru konsepnya di peradaban Islam dulu. Ya. Atau kalian punya cita-cita belajar ke Amerika
atau kemudian ke Australia, silahkan dari sekarang dimulai. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk main ke Turki. Ya, Turki itu salah satu negara atau satu-satunya negara dua benua. Ada bagian negara Turki itu yang masuk ke benua Eropa, ada sebagian yang masuk ke benua Asia. Afrika jadi sebagainya masuk ke Eropa, sebagainya masuk ke Asia. Maka Turki itu disebut sebagai negeri dua benua. Ya. Jadi ketika perjalanan ke sana, yang salah satu menjadi menarik bagi saya itu justru malam ini, waktu pulang itu kemudian saya bertemu dengan beberapa rombongan bapak-bapak. Pakainya kaos biasa, kakaknya kakak cekak, sepatunya sepatu biasa yang gitu loh. Sementara lainnya itu kanan kirinya itu ya, kanan kirinya itu udah pakai jas, sudah pakai sepatu, ayu-ayu, bagus-bagus ya. Itu ada satu rombongan itu yang kemudian cuma pakai kaos tendek, kaosan, sepatunya elek-elekan. Kemudian saya tanya, Pak, jenengan atau Anda ini dari mana ya? Mas, saya itu kerja bangunan di Qatar sini. Oh, ternyata bangunan. Itu kan bangunan itu mau Qatar loh. Saya itu cuma itu, Masya Allah, bangunan itu mau Qatar dan aku lihat suwe-suwe bangunan ini. Wah, dan itu ternyata kemudian setelah saya ternyata banyak sekali orang Indonesia yang keluar negeri. Bedanya apa? Bedanya yang sudah keluar negeri itu sudah punya gambaran. Oh, saya nanti ke depan semenjak sudah punya gambaran. Jadi beda ya, orang yang punya gambar dan orang yang punya gambar itu beda. Orang yang nggak punya gambar itu buntet, nyawang itu nggak kayak merem, nggak tahu, nggak bisa melihat itu. Tapi orang yang punya gambar, oh iya, saya ke depan mau ke sana, gitu ya. Ibaratnya kalau jenengan berada di sebuah gedung, satu MTS ini gedung ya, kemudian jenengan di ada lantai 1, kemudian melihat ke sana, isinya gedung, ke sana isinya gedung, ke sana isinya gedung. Itu orang yang mengetahui. Tapi orang mengetahui itu ibaratnya ada gedung yang melingkar ini, di tengahnya ada pohon yang tinggi, jenengan itu naik sampai pohon tinggi itu, kemudian tahu, oh di sana itu ada kolam renang, di sana ada pusat perbelanjaan, di sana ada masjid. Nah saya mau ke masjid sana. Itulah orang yang mengetahui itu seperti itu. Sehingga teman-teman semua, sebenarnya kalau pengen keluar itu nggak harus pinter, yang penting berani, sama punya gambaran. Ke depan saya mau ke sana. Nah seperti itulah yang kemudian bisa menjadi motivasi kita, karena di dalam Islam itu kan innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung niatnya. Kalau perangkatnya itu di dalam hadis itu karena dunia atau karena wanita, ya dia akan mendapatkan itu. Tapi kalau karena agama, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Sama juga dalam kehidupan kita, teman-teman kalau kemudian punya niatan dari MTS ini kemudian lanjut ke SMA mana, kemudian kuliah kemana, itu punya tekad yang kuat, insya Allah suatu saat akan terwujud. Ya, jadi jalannya banyak untuk mencapai kesuksesan. Kalau panjenengan ada yang suka di akademik, ya kan, lanjut kemudian sampai kuliah, sampai SMA, kemudian kuliah, ya kan, S1, S2 sampai jadi profesor, ya kan. Profesor itu saya pernah sharing sama beberapa profesor UNS itu, katanya gajinya sebulan itu sudah sampai 20 juta lebih sebulan. Dan itu ketika beliau kunjungan, misalkan profesor datang ke MTS ini untuk ngisi, kemudian ngisi SPJ, itu sudah dapat 3 jutaan. Katanya kunjungan profesor itu wah ini digaji 5 juta lah. Sampai segitunya. Karena memang kadang nggak ada kegiatan itu digaji itu baru profesor, baru kaya ilmu, ya. Tapi kemudian kalau kita itu akademinya pas-pasan, ya sudah kita mengukur diri kita. Misalnya kemudian kita ingin kejuruan, ya, masuk ke SMK, ya. SMK kemudian kita fokus di pertanian misalkan, atau fokus di permesinan, atau di elektro, atau di tata boga. Kemudian kita merencanakan, oh ya setelah SMK saya nanti mau ke luar negeri. Kalau bisa kalian nanti reuni 10 tahun mendatang itu udah di luar negeri, ya kan keren kan? MTS Muhammadiyah Mojokerto alumni angkatan 2021 reuninya di Malaysia, Masya Allah. Itu insya Allah terjadi. Karena kata para tokoh itu kedepannya itu dunia itu seperti satu desa, karena aksesnya mudah.
tergantung kita kemudian punya cita-cita atau enggak untuk menuju ke arah sana. Dan itu sangat mungkin sekali. Ada banyak yang mungkin di sekitar panjenengan, kanan kiri panjenengan ada banyak yang kemudian SMK, kemudian latihan bahasa, kemudian ke Korea, ke Jepang, dan sebagainya. Di Batak itu juga banyak, ada yang ke Korea, ada yang ke Jepang, ada juga yang ikut kapal pesiar itu ya. Jadi tetangga saya ada yang ikut kapal pesiar itu, katanya kapalnya itu mungkin seluas 1 dusun lebih gitu. Karena di kapal itu ada lapangan tenisnya, ada lapangan badminton, ada lapangan basket, ada rumahnya. Itu kalau bisa pindah ke laut gitu. Wah itu kemudian tetangga saya ini tugasnya, saya tanya, tugas ini jadi apa tadi yang gunung? Mas, tugas ini ngantar-ngantar panganan gue loh, yang bule-bule gitu. Kan cuma musuh-musuhnya itu makanan itu. Masya Allah, ternyata gajinya juga besar. Dan dia malah bisa keliling dunia. Dia cerita ke Eropa, kemudian ke Jerman, kemudian ke Turki, ke Indonesia, di Bali, ataupun kemudian lanjut ke ke Australia, terus ke Jepang. Itu jadi ternyata orang-orang barat sana yang kakek duit itu ternyata menghabiskan masa tuanya itu kayak gitu. Jadi urip naik kapal itu, kemudian dia keliling dunia. Jadi keliling dunia itu cuma berhenti di kapal itu. Nah mereka karena uangnya banyak, kalau kita kan karena kerja gitu, tapi sama-sama bisa keliling dunia kan. Ya. Nah maka kemudian teman-teman semua, saya di sini mengajak kepada teman-teman saya dan terus mendorong juga kepada diri saya pribadi untuk memiliki cita-cita yang tinggi setinggi-tingginya. Karena barokahnya Al-Quran itu akan sangat banyak sekali. Salah satunya dengan Al-Quran itu kemudian Allah itu akan mendidikan suatu kaum, ya, akan mendidikan suatu kaum. Jadi barokahnya Al-Quran yang pertama, kalau kita menghafalkan Al-Quran adalah kemudian Allah itu akan mendidikan kaum tersebut. Di dalam sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah itu meninggikan suatu kaum karena Al-Quran dan merendahkan kaum juga karenanya. Sehingga kalau kemudian kita bersama-sama menghafalkan Al-Quran di MTS ini, insya Allah kemudian akan mendatangkan keridhaan dari Allah, kemudian akan meninggikan derajat kita. Nah itu harus kita yakini selaku umat Islam, kita punya pegangan yang teguh. Pokoknya yang aku ngapalin Al-Quran yang MTS ini, insya Allah derajatku kemudian akan tinggi. Maksudnya kita akan semangat ngapalin, kemudian berlomba-lomba 30, 29, 28, 1, 2, 3 sampai selesai misalnya. Itu berlomba-lomba. Karena kemudian kita yakin bahwa kemudian dengan menjaga menghafalkan Al-Quran ini, Allah akan meninggikan derajat kita. Derajat itu gambarannya gini loh. Jangan tahu Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ada yang suka sepak bola nih, ada yang punya Instagram. Follow Instagram saya @budani_fendi. Nanti kalau teman-teman lihat di Cristiano Ronaldo, sekali posting itu yang like berapa juta? 4 juta, 5 juta, 6 juta. Kalau kita yang posting, yang like berapa juta? 1. Itu pun 5 kakaknya kali 4 ya. Ini like kan baru ya. Ya kan? Makanya gitu ya. Itu Ronaldo itu sekali posting itu sampai kemudian 6 juta, 4 juta, 5 juta. Bahkan suatu video yang dulu kemudian Ronaldo pas wawancara, kemudian menyingkirkan botol Coca-Cola, kemudian diganti air mineral, itu kemudian sahamnya Coca-Cola sampai turun. Itu berarti derajatnya Ronaldo di dunia ini sampai setinggi itu. Satu tingkah laku saja bisa menjadikan efek yang begitu banyaknya juga. Dan yang kita, misalnya di sini, dengan di sini ada Coca-Cola, tak geser di sini itu direkam, dengan upload, insya Allah nggak akan ada efek gitu. Tapi karena Ronaldo yang punya tenarnya sampai dunia ini sampai mana-mana, itu kemudian punya derajat yang tinggi di dunia, kemudian bisa mempengaruhi banyak sekali orang. Itu karena kacamatanya dunia. Tapi kita sebagai umat Islam, saya yakin seyakin-yakinnya
derajat tingkat dibandingkan Ronaldo yang tidak muslim, yang tidak beragama Islam, saya yakin 1000% bahwa derajat kita itu lebih tinggi daripada derajat Cristiano Ronaldo jika dia tidak memeluk agama Islam. Ya, gambarnya seperti itu. Kemudian kalau kita punya derajat yang tinggi kan kemudian kita itu percaya dirinya tinggi. Ketemu sama bule itu nggak mikir gitu. Ada yang sudah ketemu sama bule, dengan bule, tidak. Bule pakai sudah, tapi dengan bule betul, ya kan? Jadi panjenengan kalau kapan-kapan barangkali ada rekreasi ke Borobudur ya, panjenengan ke Borobudur. Nah, kita kan apa ya? Nggak apa-apa lah. Coba sekarang memberanikan diri ketemu bule, halo, good morning, Mister. Ya kan? Soalnya kalau bisa, pada itu kayak sama ya kamu kok. Gak apa-apa, yang penting berani dulu untuk bicara dulu. Saya ke Turki itu juga pokoknya percaya diri dulu ya. Waktu saya ke Turki, karena saya juga nggak bisa bahasa Turki. Saya ketemu dengan saya itu kok tanya nama saya jawab bulan Effendi. Ternyata senang jalan. Kemudian saya tanya lagi, ternyata bulan Effendi, nama Effendi itu sudah sangat terkenal di sana. Bahkan ketika saya di makam Muhammad Al-Fatih yang pernah Konstantinopel itu, di sekitar makam itu ada kuburan, kemudian ada batu nisan. Kemudian batu nisan itu tertulis nama belakangnya Effendi semua. Masya Allah, ini konsep kabeh. Wah, pantesan syekhnya itu begitu senang sama saya. Saya ketemu sama saya imam masjid di dekat makam Al-Fatih itu, kemudian saya dijajak nih makan pokok sana roti, kita makan roti. Karena keluar ya enak gitu. Padahal rasanya lembut. Dijajaknya roti, dikasih uang, dikasih bingkisan, kemudian dikenali sama anaknya. Sayangnya anaknya laki-laki gitu. Wah, peluang bagi saya. Anaknya laki-laki, sampai nomornya anaknya share dengan saya. Sampai sekarang masih kontak dengan saya, anaknya saya itu. Kemudian saya dikenalkan di masjidnya itu, dia masjid salah satu masjid di daerah Istanbul itu, dikenalkan ya, masjidnya kayak gini, ini yang buat itu arsitekturnya namanya Mimar Sinan. Seluruh Turki itu arsiteknya satu, namanya Mimar Sinan, salah satu tokoh Islam yang punya kemampuan lebih bukan arsitek. Sampai masjidnya Turki itu bentuknya mirip semua, kalau mau Kuba itu mirip semua. Sampai tinggi-tinggi itu bentuknya mirip semua. Sampai kemudian ada bangunan itu khasnya anti gempa kan. Kalau gempa insya Allah ini tidak akan gugur, kata Cek. Wah, hebat kan ternyata. Dan di sana yang modal kita yaitu makan dulu. Saya itu sebenarnya kalau nggak kendel juga agak mikir. Karena sewaktu saya ke Turki, saya cuma 2 orang bareng teman saya lulusan IPB juga. Itu saya di sana itu melihat laki-laki itu ganteng-ganteng semua, bahkan tukang sapu pun ya ganteng-ganteng. Yang putri itu tukang dodolan kacang di pinggir jalan itu ya cantik-cantik semua. Saya tuh kadang batin saya di Turki itu semuanya itu cantik dan ganteng semua, kecuali 2 orang, teman saya dan saya. Kita nggak percaya diri, ya sudah habis kira-kira. Bus elek dewe gitu, cek pesek, tadi kan nggak bisa bersatu Turki, ya kan? Itu yang percaya diri mungkin buat kita nggak akan bertahan lama di Turki. Karena saya sewaktu di Turki itu, ya alhamdulillah itu ketika musim dingin itu ngacak minus 5 derajat Celcius, minus 2 derajat Celcius gitu. Sampai kemudian turun salju. Ya saya tahu pertama kali salju yang menunggu itu. Rasanya itu kalau pas turun itu nggak dingin, tapi kalau pas ada angin, udah dinginnya Masya Allah. Saya tuh kadang juga repot, teman saya sedang foto tuh. Padahal pas madu-madunya, ini fotonya. Padahal yang foto itu kan harus lepas ini sarung tangan. Nggak betah ya kan, tak coba dulu. Wah bener apa? Saya sampai nggak pakai foto malah nonton teman saya itu malah repot. Sakit dinginnya teman-teman semua. Dan memang sangat berbeda ya dengan di sana. Kalau kemudian saya memberikan gambar seperti ini, mudah-mudahan teman-teman kemudian juga tertarik ke depan, kemudian teman-teman juga punya gambaran bahwa ke depan
Mas Duran yang rumahnya cuma bangsat, orang desa yang pendek, pesek, yang orang bagus ya, itu aja bisa keturuti, saya mesti bisa. Dengan kan insya Allah lebih cantik dibandingkan saya. Tapi kalau laki-laki yang betul lah, kita bisa bersaing. Ya. Dan kemudian dengan Al-Quran ini kemudian kan disebutkan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, yang kedua adalah sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkannya. Jadi setelah kemudian kita membaca, kemudian belajar dan juga memahami, kemudian kita bisa mendalami dan mengamalkannya, mempelajari, mengamalkannya dan mengajarkannya. Dan itulah kemudian kita bisa menjadi sebaik-baik manusia. Apapun profesi kita, asalkan Al-Quran ada di dalam dada, insya Allah kita akan menjadi sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah di antara kita itu yang belajar Al-Quran dan kemudian mengamalkannya, mengajarkannya. Ya, jadi kemudian itu ada proses transformasi ya. Jadi dengan yang sekarang hafal juz 30, ke depan hafal juz 29, juz 28, mungkin lanjut ke juz 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kemudian kita akan berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian kita akan memahami. Dengan pemahaman itulah kemudian kita bisa terang gitu. Di Muhammadiyah itu kan sang pencerah ya. Kita sering terbiasa dengan pencerahan. Kemudian dengan Al-Quran itulah menjadi inspirasi kita, kemudian bisa memberikan pencerahan di sekeliling kita. Nah teman-teman yang sholat dirahmati dan diberkahi oleh Allah, dengan pergulatan ilmu nanti teman-teman memahami dengan bidang masing-masing, kemudian kita akan bisa menjadi ahli di bidang masing-masing. Baik itu kemudian jadi dokter, jadi petani, jadi guru, jadi rektor, jadi pengusaha, semuanya insya Allah akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan kadang kita juga berlelah-lelah ya dalam berinteraksi dengan ilmu itu. Nanti kalau kemudian kita mendalami agama juga banyak perbedaan di sini dan di situ. Tapi kalau wawasan kita luas, insya Allah kita akan senantiasa bijak dalam memberikan keputusan. Kayak saya itu sering kadang diskusi-diskusi dengan teman-teman saya yang kadang masih sering nongkrong-nongkrong gitu ya. Salah satu diskusi yang menarik itu adalah kalau kita diskusi membahas tentang rokok. Rokok itu kan kalau fatwa tasdihnya Muhammadiyah haram, kalau kemudian MUI juga haram. Tapi kalau NU ya masih belum mengharamkan kan. Itu kan ada perbedaan dalam memahami teks Al-Quran maupun hadis dan juga keterangan Rasulullah itu ada perbedaan. Bagi kita yang kemudian mengharapkan berpendapat bahwa Al-Quran itu mudaratnya itu lebih banyak ya. Yang mengandung nikotin dan kemudian jadi kecanduan ya kan. Yang candu itu bukan hanya cinta ya, tapi rokok juga ya. Sama-sama ini biasanya canduannya cinta ya. Apalagi SMP otak-otak sore sinetron ya. Ya industrial anjing ya. Otaknya anjing ya. Ya itu katanya gitu. Tapi rokok itu juga jadi candu. Dan kemudian katanya kalau sudah kecanduan itu kalau nggak merokok sekali itu jadi lidahnya kemudian sepet ya, kemudian minggirnya itu jadi buntu katanya, jadi buntu. Sekali nanti ngerokok kemudian katanya bisa padam. Wah itu kecanduan sehingga kan efeknya negatif. Dan sering kemudian di bungkus rokok itu kan dulu itu rokok itu menyebabkan gangguan jantung, kesehatan, hipertensi, kehamilan dan sebagainya. Kemudian sampai kemudian diprotes. Sekarang bungkus rokok itu gambarnya apa? Gambarnya organ tubuh paru-paru rusak, kemudian tenggorokan bolong. Rokok membunuhmu, sampai sekarang itu membunuh. Itu bagi kemudian yang kontra dengan rokok. Itu rokoknya jelek kan, banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Tapi kemudian kalau kemudian kita berkehidupan dengan masyarakat yang banyak, ada kemudian berpendapat banyak, kadang juga mereka juga punya dalil-dalil yang mungkin berbeda dengan kita. Kadang malah jadi guyonannya jadi begini. Semenjak saya membaca bahaya rokok, kemudian saya tidak melanjutkan
membacanya. Semenjak saya membaca bahaya-bahaya rokok, kemudian saya tidak melanjutkan membacanya. Tidak berhenti merokok, malah berhenti membaca ya. Kemudian ada lagi yang lainnya, katanya rokok itu bisa bikin mati. Tenang, kalau mati bisa kita tumpet lagi ya. Bahaya. Jadi itu repot ini. Jadi alasan-alasannya katanya dulu juga bahwa rokok itu malah coba dulu ingat mbah-mbah itu yang minang giginya nggak pernah bolong, yang rokok giginya nggak pernah bolong. Katanya ulat-ulat di gigi itu bisa mati karena rokok dan minang. Wah, itu. Kadang waktu kayak itu kan kemudian kita berinteraksi. Nah, panjangan nanti kalau semakin dewasa, semakin kesana, temannya semakin luas, temannya semakin banyak, semakin berbeda, itu kemudian akan mendapat seperti itu yang kemudian akan menjadi hikmah bagi kita. Sehingga kita dalam berislam itu bisa lebih bijaksana, lebih bisa mengayomi yang lainnya, bisa menjadi pencerahan bagi yang lainnya. Nah, mudah-mudahan di sini penjelasan rokok ini tidak menjadikan motivasi yang laki-laki untuk merokok, tapi untuk segera berhenti. Gitu. Nanti saya repot malah dituntut Mas Burami mesti malah rokok. Yang mudah-mudahan saya yakin kalau teman-teman di sini yang laki-laki saat ini tidak ada rokok. Tapi kalau cuma tapi mudah-mudahan saya yakin tidak ada rokok. Mungkin demikian bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Kalau teman-teman mau main-main ke Bancak juga silakan. Kita juga ada sering ada pengajian ya, pengajian pagi jam 6 sampai jam 7, kemudian Jumat sore. Kalau nanti kita buka pengajian muslimat ya. Sekarang Suradani nanti akan kita nanti menjadi kajian muslimat. Nanti bagi mbak-mbak di sini silakan ikut atau ngajak tetangganya, ibunya, budenya, budinya, mbah budinya silakan diajak biar nanti tercipta suasana yang menta'alamal Quran wa alam, belajar Al-Quran dan mengamalkannya, sehingga kemudian kita menjadi umat yang maju dibandingkan tempat-tempat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf, dan itu sumbernya dari kesalahan kami pribadi karena tidak ada guiding yang tak ketat. Maka atas nama keluarga kita kami mohon maaf. Ya, jadi mohon maaf karena kelalaian atau kesalahan kekurangan dari kami, dan bila ada benarnya semata-mata datangnya dari Allah SWT, daripada kita menjadi hikmahnya. Nah, jelas kesimpulan pada pertemuan hari ini, maka kita punya cita-cita yang tinggi, dan kemudian kalau kemudian mendasarnya dengan Quran, insya Allah kemudian Allah itu akan menjadikan dasar kita dan menjadikan kita itu sebagai sebaik-baik umat. Aku lupa oleh hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.